Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadi Laga sebagai Ketua Prodi Ilmu Hadis. Kemudian yang terhormat Dr. Saifuddin Zuhri sebagai Sekretaris Ilmu Hadis. Yang terhormat Dr. Haji Agung Danarta selaku Dewan Penasihat Skripsi saya. Kemudian yang terhormat Bapak Sukandari selaku staf TU Prodi Ilmu Hadis. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada seminar proposal saya yang berjudul Kontribusi Abu Hurairah terhadap studi hadis dan kritikan serta pembelaan terhadapnya. Di sini pertama yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah sebagai berikut. Namun saya akan mengutip Abu Hurairah terlebih dahulu. Di sini kita tahu bahwa Abu Hurairah di sini adalah seorang sahabat yang menggelar al-muqassirun, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Ada beberapa pendapat mengenai latar belakang beliau menjadi perawi hadis paling banyak di antara para sahabat yang lain. Yaitu yang pertama, menurut Abdul Majid Khan ada beberapa faktor yang menyebabkan Abu Hurairah ini menjadi perawi paling banyak. Di antaranya Abu Hurairah ini sangat rajin dan hampir tidak pernah absen dalam menghadiri majelis Nabi. Kemudian beliau juga selalu menemani Rasulullah karena beliau penghuni sufah di Masjid An-Nabawi. Kemudian beliau juga kuat daya ingatnya karena beliau salah satu sahabat yang mendapatkan doa daripada Nabi sehingga hafalannya kuat dan tidak pernah lupa tentang apa yang pernah ia dengar dari Rasulullah SAW. Salah satu bukti daripada Abu Hurairah ini kuat hafalannya pada saat itu dibuktikan oleh Marwan, yang pada saat itu Marwan mengajak duduk Abu Hurairah dan kemudian mencatat semua hafalan Abu Hurairah pada saat itu, dan tidak ada satupun hadis yang Abu Hurairah lupa pada saat itu. Kemudian Abu Hurairah ini ada beberapa pertanyaan mengapa Abu Hurairah ini mendapatkan periwayatan hadis, banyak mendapatkan periwayatan hadis. Pertama, mengapa Abu Hurairah ini mendapatkan hadis lebih banyak daripada Khulafa ar-Rasyidin yang 4 itu? Pertama, karena Khulafa ar-Rasyidin pada saat itu lebih disibukkan daripada urusan-urusan tatanan negara dan urusan-urusan lainnya di luar, sehingga mereka kebersamaan mereka dengan Rasulullah itu lebih sedikit, sedangkan Abu Hurairah selalu dan senantiasa bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang kedua, mengapa Abu Hurairah ini lebih banyak meriwayatkan hadis daripada istri Nabi Rasulullah itu sendiri? Pada saat zaman Rasulullah itu seorang perempuan itu mempunyai keterbatasan dalam beraktivitas, sehingga tidak selalu bersama dengan Nabi. Sedangkan Nabi selalu keluar dan berdakwah, kemudian melakukan peperangan dan aktivitas-aktivitas lainnya, sehingga kebersamaan istri Nabi dengan Rasulullah itu lebih sedikit, lebih leluasa sosok seorang laki-laki yakni Abu Hurairah untuk selalu bersama dengan Rasulullah, sehingga sangat logika sekali apabila hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah sendiri lebih banyak daripada hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah itu sendiri lebih sedikit daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian di sini ada beberapa alasan juga mengapa Abu Hurairah ini mendapatkan hadis mendapatkan hadis banyak. Yang pertama, di sini menurut Muhammad Khalid, beliau memiliki waktu luang paling banyak untuk bersama dengan Nabi dan daripada sahabat yang lainnya. Kemudian yang kedua, beliau mempunyai daya ingat yang kuat dan beliau waktu itu juga minta berkah kepada Rasulullah sehingga ingatannya semakin kuat. Kemudian yang ketiga, beliau itu lebih gemar menceritakan daripada bercerita. Kemudian beliau itu juga sering menyebarluaskan hadis-hadis, dan merupakan prinsip beliau tersebut merupakan yaitu tanggung jawab terhadap agama dan dalam hidupnya.
Kemudian akan tetapi di sini di balik keutamaan Abu Hurairah di atas yang muncul, maksud saya di balik keutamaan Abu Hurairah di atas masih muncul beberapa kritikan-kritikan yang sangat pedas yang menurut penulis tidak relevan dan tidak pantas untuk diargumentasikan kepada seorang sahabat. Kesimpulan ini saya dapat dari beberapa jurnal ataupun tulisan-tulisan yang sudah penulis baca. Hal yang paling penting dan membahayakan adalah kritikan tersebut dikhawatirkan mampu melemahkan atas kepercayaan umat Islam terhadap sahabat, lebih-lebih terhadap hadis. Penulis di sini ingin menyampaikan bantahan-bantahan terhadap kritikan ulama hadis dan orientalis yang menurut penulis merupakan hal yang tidak relevan dan terlalu tergesa-gesa dalam berpendapat. Berikut saya kutip sedikit terkait kritikan-kritikan yang dilontarkan kepada Abu Hurairah baik dari orientalis maupun ulama hadis. Pertama di sini adalah kritikan yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah ini mengatakan bahwa kemiskinanlah yang melatar belakangi Abu Hurairah mendekatkan diri di samping Rasulullah dengan cara menghafal hadis serta mempelajari ajarannya guna mendapatkan sesuap makan baginya. Menurut saya ini sangat menurut saya ini sangat tidak baik untuk diungkapkan kepada lebih-lebih kepada seorang sahabat. Kemudian penulis juga pernah menemukan argumentasi Abu Hurairah yang dikutip dalam skripsi di UIN Sunan Kalijaga itu yang berjudul Aksara Abu Hurairah yang berbunyi, kedekatan Abu Hurairah bersama Nabi hanya karena urusan perut. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, sini kritikan yang dilakukan oleh Sprenger, sarjana orientalis, juga dia menilai negatif terhadap Abu Hurairah dan mengatakan pada suatu saat harus diakui secara kenyataan bahwa banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mungkin telah dipalsukan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ini adalah kritikan yang dilakukan oleh Iqna Qadzihar, sarjana Hongaria. Dia juga melakukan kritikan kepada Abu Hurairah. Kritikannya adalah mengenai kekhawatiran diri Abu Hurairah lantaran ia meriwayatkan hadis jauh lebih banyak daripada sahabat senior lainnya. Menurut Iqna Qadzihar, Abu Hurairah ini memang benar memperbanyak periwayatan hadis hingga para tabi'in menaruh curiga terhadapnya. Artinya menurut Qadzihar ini tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini bersumber dari Rasulullah, melainkan dibuat sendiri oleh Abu Hurairah. Ini sangat berbahaya sekali kalau menurut penulis. Keraguan-keraguan juga muncul pada mereka seperti halnya mengapa ia dapat meriwayatkan hadis dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada khalifah keempat, bahkan di atas istri-istri Rasulullah itu sendiri. Selain di atas masih banyak kritikan-kritikan yang pedas lainnya terhadap Abu Hurairah yang menurut penulis menjatuhkan terhadap kredibilitasnya sebagai seorang perawi hadis. Maka dari itu penulis berupaya untuk menyikap terhadap kontribusi-kontribusi serta keutamaan Abu Hurairah. Yang paling penting di sini penulis ingin menyampaikan bantahan-bantahan terhadap kritikan ulama hadis dan orientalis yang menurut penulis kritikan tersebut banyak tidak relevan dan terlalu tergesa-gesa dalam berpendapat. Semua kritikan negatif terhadap Abu Hurairah sudah dibantah oleh beberapa ulama hadis lainnya seperti oleh Syekh Mustafa As-Sibai, Syekh Al-Muallimi, kemudian oleh Syekh Abu Syuhbah, oleh M. Ajaj Al-Khatib dan ulama hadis lainnya. Kalau menurut penulis sendiri, sepertinya para pengkritikus tersebut lebih mengutamakan logikanya daripada mencari sumber yang lebih banyak dan relevan. Kemudian maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahas ini sehingga penulis mengambil judul yang berjudul kontribusi Abu Hurairah terhadap hadis serta kritikan dan pembelaan terhadapnya. Karena menurut penulis sebenarnya sangat banyak peran dan kelebihan Abu Hurairah dalam studi hadis sehingga penyebaran hadis lebih luas dan sampai kepada kita. Penulis berharap karya ini bisa menambahkan kecintaan dan kepercayaan umat Islam lagi terhadap hadis serta sahabatnya.
yang mana keduanya adalah sumber dan penerus Nabi yang sangat mulia dan sangat mulia dan lebih mulia daripada generasi selanjutnya. Selanjutnya kajian pustaka. Sebenarnya sudah banyak buku maupun jurnal, artikel dan yang lainnya yang membahas tentang Abu Hurairah. Sejauh yang penulis telusuri, tulisan tentang Abu Hurairah banyak yang membahas tentang sosok kepribadiannya, dan ada juga yang menulis terkait ulama yang mengkritiknya, seperti artikel yang karyanya Samsul Arifin yang berjudul Kritik Abu Hurairah terhadap Abu Hurairah, kemudian jurnal yang ditulis oleh Zati Nazifa serta kawan-kawan yang berasal dari mahasiswa Fakulti Pengajian Quran Sunnah University Sains Islam Malaysia, kemudian yang berjudul Kritikan Godzihar terhadap Periwayatan Abu Hurairah, atau sebuah skripsi yang berjudul yang ditulis oleh Merlianta Mandelena Effendi dengan judul Kritik Fatimah Mernisi terhadap Abu Hurairah dan karya-karya lainnya. Namun di sini menurut penulis sendiri, karya-karya yang tadi menurut penulis belum menyingkap tuntas terkait problematika dalam masalah ini, lebih-lebih dalam masalah orientalis maupun ulama hadis yang mengkritik Abu Hurairah itu sendiri. Ada hal-hal yang harus dimunculkan, artinya kelebihan, keutamaan maupun peran Abu Hurairah, kemudian kritikan terhadap pembelaan yang dilakukan oleh ulama hadis yang mencoba membela Abu Hurairah. Nah, di situ ingin penulis sampaikan, dan kebanyakan karya-karya sebelumnya membahas terkait kritikan yang dilakukan oleh orientalis dan ulama hadis yang diutarakan oleh Abu Hurairah. Maka dari itu dalam seminar proposal ini penulis hanya bisa memberikan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran dan kontribusi Abu Hurairah dalam studi hadis. Kemudian yang kedua, bagaimana kritikan orientalis dan ulama hadis terhadapnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dan siapa saja ulama hadis yang membela Abu Hurairah. Mungkin hanya itu saja yang bisa penulis sampaikan. Saran dan serta kritikan dari Bapak dosen serta teman-teman yang lainnya sangat saya harapkan demi lebih baiknya seminar proposal saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.